Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira wa ba'du. Pemirsa Akhyar TV dimanapun berada, alhamdulillah, sebab nikmat Allah Azza wa Jalla kita diberikan kemudahan kembali untuk bisa duduk bersama di kajian rutin di channel YouTube Akhyar TV. Semoga Allah Azza wa Jalla tidak hanya mempertemukan kita di majelis ilmu, tapi kita pun bisa bertemu di surganya. Amin. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan ilmu yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang berkah, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi sebab ibadah kita bisa lebih baik daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan sebelumnya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan ilmu dan amal yang telah kita miliki dan kita lakukan menjadi sebab Allah masukkan kita ke dalam surga Firdausnya. Amin. Kita dalam pertemuan sore hari ini akan melanjutkan pembahasan kajian bedah artikel dengan judul Anakku, Jadilah Sebab Orang Tuamu Masuk Surga. Dan pembahasan sore hari ini melanjutkan pembahasan sebelumnya, yakni pembahasan nomor keempat tentang tahapan mendidik anak, yang dimana mendidik anak merupakan tanggung jawab orang tua, yakni nomor keempat, menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup. Perkara selanjutnya yang harus kita ajarkan, yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita dan anak keturunan kita beserta keluarga kita secara umum adalah kita dan mereka harus meyakini bahwa akhirat adalah tujuan hidup kita. Setelah Allah menceritakan tentang tujuan Allah menciptakan kita di poin sebelumnya, di pembahasan nomor sebelumnya, tentang tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya, ternyata di dalam perintah dan di antara tujuan tersebut ada tujuan lain yang Allah harapkan untuk kita bisa mendapatkannya, yang Allah harapkan kita untuk bisa menempuh tujuan tersebut, yaitu menanamkan bahwa kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla harus menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup. Hidup harus punya tujuan. Kalau tidak punya tujuan, arah hidup kita tidak akan terarah. Konsep hidup kita akan berantakan. Sekarang saya mau tanya, ketika kalian dalam perjalanan sudah persiapan dengan perlengkapan yang diharuskan seperti menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, kemudian di masa pandemi ini kita diharuskan menggunakan masker. Kemudian kita sudah menyiapkan semuanya, kita menempuh perjalanan. Kemudian di tengah perjalanan kita berpikir atau kita ditanya, mau kemana kita ini? Dengan persiapan semacam ini, perbekalan semacam ini. Lalu kita berpikir, kita menjawab, saya tidak tahu saya mau kemana. Apa logis jawaban seperti ini? Satu pertanyaan yang dijawab dengan pernyataan yang konyol. Seorang muslim hidupnya terarah. Karena hidupnya terarah menuju akhirat sehingga hidupnya menjadi mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, faraqallahu alaihi amrahu."
wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Kata Rasulullah, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan semua urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pupuk matanya, di kedua matanya, dan dia tidak mendapatkan dunia kecuali sesuai ketentuan yang telah ditetapkan untuknya. Barang siapa yang niat atau tujuan hidupnya adalah akhirat, maka Allah akan mengumpulkan semua urusannya menjadi bersatu, tidak tercerai-berai, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Allah Astagfirullah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 4105. Hadis ini menurut saya sangat-sangat masuk akal dan sangat layak untuk kita jadikan sebagai panduan menjalani kehidupan ini. Kita jadikan sebagai rumus kehidupan kita. Kita jadikan sebagai prinsip hidup kita. Kalau seorang muslim hidup tanpa prinsip, seperti buih di lautan, seperti angin yang bergerak tidak terarah. Kata Rasulullah, di hadis ini Rasulullah memberikan dua ibarat, pengkiasan, perumpamaan. Pertama, barang siapa, kata Rasulullah, tujuan hidupnya adalah dunia, gak masalah, boleh silakan. Tapi ingat, ada konsekuensi setiap pilihan kita. Ketika kita menjadikan dunia sebagai tujuan hidup kita, konsekuensinya Allah Azza wa Jalla akan mencerai-beraikan urusan kita. Urusan kita akan semrawut. Kita mau melakukan urusan ini tidak terselesaikan. Kita mau lakukan urusan ini terbengkalai. Kita mau menyelesaikan urusan ini tertunda. Mau bertemu dengan orang untuk menyelesaikan masalah, orangnya tidak bisa ditemui. Kita mau nagih utangnya tidak tertagih karena orangnya tidak bisa ditemui. Kita mau bantu orang, ternyata orangnya sudah mendapatkan bantuan dari orang lain. Kita mau membayar utang orang tersebut yang memiliki hak atas kita entah kemana. Kita mau menjalankan bisnisnya tidak karuan karena kliennya tidak amanah. Kita mau berdagang, sepi, harta yang didapatkan tidak mencukupi kebutuhan. Kita mau melamar pekerjaan, selalu ditolak atau tidak mendapatkan kepastian diterima atau ditolaknya. Mau menikah, gagal. Mencari jodoh, tidak ketemu. Nazar ke akhwat tertentu, tidak diterima. Semua urusannya akan hancur, berantakan, semrawut. Itu adalah konsekuensi ketika kita menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Bukan hanya itu konsekuensinya, Allah pun menjadikan kefakiran di hadapan kedua matanya. Bahkan saking dekatnya di pelupuk matanya. Apa tuh kefakiran? Selalu merasa kurang, dan kurang.
Fakir lebih parah daripada miskin. Miskin masih ada kebutuhan untuk hari ini, meskipun besok tidak tahu makan apa atau mau menikmati sesuatu yang kita harapkan bisa atau tidak. Tapi kalau fakir, jangankan untuk besok, hari ini juga nggak tahu. Pikirannya hanya dunia. Aduh, gimana ya, uang saya sudah tinggal sedikit, di dompet saya sudah tidak ada uang, di ATM saya sudah kosong. Tidak tenang hatinya. Padahal ketika ibadahnya semrawut, tidak merasa khawatir. Ketika tidak bisa bantu orang, dia tidak merasa peduli. Ketika dia mau sholat, mau ibadah yang lain, santai-santai saja. Tapi ketika uangnya mulai tipis, dompetnya mulai tidak ada isinya, ATM-nya mulai kosong, mulai kacau. Fakir. Punya harta nggak mau berbagi, pengennya untuk diri sendiri. Semua sifat fakir Allah berikan kepada orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Dan konsekuensi ketiga dari kita menjadikan dunia sebagai tujuan hidup kita adalah kita hanya mendapatkan apa yang telah ditetapkan untuk kita di dunia ini. Sekeras apapun kita mencari dunia di dunia ini, dengan berdagang, dengan berbisnis, dengan bekerja, dengan sebab-sebab lainnya, ujung-ujungnya kita hanya mendapatkan sesuatu yang telah Allah tentukan untuk kita di dunia ini dan hari ini. Tidak lebih dari itu. Baik itu dengan bekerja, berdagang, berbisnis, ataupun yang lainnya. Hakikatnya berapapun nominal, berapapun yang kita dapatkan di hari ini, itulah yang Allah telah tentukan untuk kita di hari ini. Itu konsekuensi kalau kita menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Capek, rugi, sengsara, komplit semua kita dapatkan dalam paket menjadikan dunia sebagai tujuan hidup kita. Tapi di contoh yang kedua, kata Nabi SAW, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, konsekuensinya juga ada, yakni Allah akan mengumpulkan semua urusannya. Urusannya jadi gampang, jadi lancar, mulus, lurus seperti jalan tol. Orang bilang begitu. Mau menyelesaikan urusan A, gampang. Mau nikah dengan si fulanah, gampang. Mau menyelesaikan bisnis dengan si fulan, bisa. Transaksinya mudah cair. Rencananya terrealisasi. Allah berikan sebab kemudahan terhadap urusannya disebabkan kita telah menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita. Lalu konsekuensi yang kedua dari prinsip kedua ini, menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita, adalah Allah menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Gak pernah melirik apa yang dimiliki oleh orang lain. Merasa cukup apa yang telah dimilikinya. Tidak khawatir dengan rezeki Allah. Tidak khawatir meskipun tidak punya makanan. Tidak khawatir meskipun dompetnya tipis. Tidak khawatir meskipun ATM-nya kosong. Karena hatinya sudah ada kekayaan. Sehingga mata, anggota tubuh yang digerakkan oleh hati akan lebih mudah kita kontrol karena hatinya sudah merasa kaya, merasa cukup. Lain kalau tadi, kalau fakirnya di mata, ya susah dikontrolnya. Ibarat kita mengendara delman, talinya putus satu atau putus dua-duanya, ya kudanya akan lari sesuai keinginannya. Tidak ada yang bisa mengontrol. Mata tidak akan bisa dikontrol kalau hatinya kotor. Ketika hati bersih, apa kata Nabi? Semuanya akan baik. Dan sebaliknya pun demikian. Konsekuensi ketiga dari prinsip kedua ini tentang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita adalah Allah akan mendatangkan dunia kepadanya dalam keadaan hina. Seolah-olah bukan kita yang membutuhkan dunia, tapi dunia yang membutuhkan kita. Ini bukan omong kosong. Coba kita lihat hidup para ulama, yang mereka fokus dalam ibadah dengan segala
amalan ibadahnya, baik dengan menuntut ilmu, baik itu dengan berdakwah, baik dengan dia beramal saleh, baik itu dengan berinfak, berwakaf, dan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya. Apa mereka selalu merasa kurang? Tidak. Bahkan jam kerja mereka dengan kita yang menjadikan dunia sebagai hidupnya beda. Orang yang menjadikan akhirat sebagai hidupnya, tujuan hidupnya, kerjanya sedikit, ibadahnya yang banyak. Tapi orang yang menjadikan hidup sebagai dunia sebagai tujuan hidupnya, kerjanya banyak, ibadahnya sedikit. Kalau orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, meluangkan waktu untuk mencari dunia. Tapi kalau orang yang menjadikan dunia sebagai hidupnya, tujuan hidupnya, meluangkan waktu untuk ibadah. Namanya meluangkan hanya sedikit, tidak banyak. Beda prinsip, teman-teman. Semua hal di dunia ini memiliki konsekuensi, memiliki efek samping. Bukan hanya obat yang memiliki efek samping, tapi semuanya memiliki efek samping. Bismillah. Sekarang kita pilih. Mau jadi orang yang memiliki prinsip yang mana? Yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidup, atau yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup? Kedua-duanya ada konsekuensi, ada isi paket komplitnya. Terserah kita mau pilih yang mana. Allah sudah jelaskan melalui sabda Nabi Muhammad SAW ini tentang keadaan yang demikian. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba aja kita lihat kehidupan orang-orang yang setiap harinya kerja, berangkat pagi, pulang malam, berangkat gelap, pulang gelap. Gak ada waktu untuk fokus ibadah. Selesai sholat langsung pergi. Gak ada waktu untuk bisa berzikir. Setiap hari gak pernah puasa sunnah. Sedekah kalau sholat Jumat saja ada kenceleng lewat, baru sedekah. Sedekah kalau kembalian recehnya gak ada di minimarket, lalu ditawarkan, boleh sisa kembaliannya didonasikan saja Pak, Bu. Oh iya silakan. Senangnya bukan main bisa berdonasi seperti itu. Padahal yang donasikan cuma 100, 200, 300, bahkan 500. 500 pun jarang. Masa pengen masuk surga, pengen dimudahkan urusannya, pengen dikabulkan doanya, sedekahnya kok cuman nunggu kenceleng datang, nunggu disodorin tawaran donasi ketika kembali receh, tidak ada. Mana bukti kualitas kita dalam beribadah kepada Allah? Mana konsekuensi kita dalam mendapatkan pengabulan doa dari Allah? Kita aja kalau minta sesuatu sama orang tua, ketika orang tua memenuhi keinginan kita, orang tua kita minta kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang saleh, anak yang patuh, kita akan merasa punya beban. Iya ya, kalau saya bohong, saya nggak patuh sama orang tua, nanti orang tua saya kecewa, nggak mau lagi mengabulkan atau membelikan sesuatu yang saya butuhkan. Apalagi sama Allah, masa nggak ada beban sama sekali untuk memikirkan hal demikian. Allahumma aina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Segera perbaiki pola pikir, pola hidup yang keliru menjadi lurus. Mudah-mudahan dengan penjelasan seperti ini bisa mulai menyadarkan hati dan pikiran kita, sehingga kehidupan kita hari ini bisa mulai lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Dan kehidupan yang akan datang bisa lebih baik daripada hari ini. Dan kita harus tahu, dunia itu seperti bayangan. Nah, kalau di kamera kelihatan ini ada cahaya, ini bayangan ya, bayangan. Ibarat misalkan contoh, badan saya menghadap ke sana, bayangannya di belakang. Ya, seperti di belakang ini ada bayangan saya. Kira-kira
Kalau saya berjalan saya putar balik, ingin berjalan menyusul bayangan saya, posisi cahaya di depan, kira-kira saya bisa menyusul bayangan saya, atau minimalnya yang awalnya ini, misalkan saya berdiri, ini bayangan saya begini, kemudian saya pengen jalan begini, bisakah saya menyusul bayangan sehingga saya di sini, bayangan di sini? Jawabnya, ketika saya berjalan menghadap bayangan, mengejar bayangan, tidak akan bisa saya menyusul, apalagi menyamai bayangan tersebut. Tapi ada cara lain yang bisa saya lakukan untuk bisa menyusul, bukan hanya menyamai, tapi menyusul bayangan saya yang tadinya bayangan saya di depan, bayangan saya bisa ada di belakang. Gimana caranya? Saya balikkan badan saya. Yang awalnya saya menghadap ke bayangan, maka saya putar balik sehingga bayangan ada di belakang saya. Ketika saya berjalan bertolak belakang atau berlawan arah dengan bayangan saya berada di depan, bayangan ada di belakang, maka tidak ada konsekuensi lain bayangan saya kecuali bayangan saya akan berjalan mengikuti badan saya. Saya tadinya menghadap ke belakang, kemudian saya balikkan badan saya sehingga saya menghadap ke depan lagi, maka bayangan saya tidak mungkin berjalan ke belakang terus atau berada di belakang terus, sedangkan saya sedang berjalan menuju ke arah depan atau saya berada di depan. Karena konsekuensi bayangan itu, kalau kita menghadap kepadanya, kita mengikutinya, sampai kapanpun kita hanya mengikuti, tidak bisa menyusuli, tidak bisa menyamai. Tapi ketika kita berbalik arah dari bayangan tersebut, maka tidak ada konsekuensi lain juga untuk bayangan tersebut kecuali mengikuti kita. Itulah dunia. Kalau dunia kita ikutin sampai kapanpun, kita tidak akan bisa mendapatkan dunia itu. Tidak akan bisa melewati dunia tersebut. Tapi ketika kita berbalik arah, kita cuek terhadap dunia. Ibarat arah belakang ini mengikuti bayangan itu adalah dunia. Ke depan adalah akhirat. Ketika kita membalikkan badan kita yang awalnya menghadap ke belakang, menghadap ke dunia, kita menghadap ke akhirat, menghadap ke arah depan, berlawanan dengan bayangan tersebut, maka tidak ada pilihan lain. Dunialah yang akan mengikuti kita yang mengarah kepada akhirat, yang berjalan ke arah depan. Praktikan saja, silakan. Teman-teman berjalan di malam hari, misalkan nanti ketika ada lampu, misalkan bayangan ke arah kanan, silakan kalian berjalan ke arah kanan mengikuti bayangan tersebut. Pasti tidak akan mampu menyusuli, mendapatkan bayangan tersebut, minimalnya menyamai. Tapi ketika kalian berbalik arah, berjalan ke arah kiri, berlawanan dengan arah bayangannya, maka tidak ada pilihan lain kecuali bayangan tersebut yang mengikuti kalian. Gak mungkin kalian ke sini, bayangan ke sini, kan gak mungkin. Itulah teori dunia. Sekarang kita pertanyaan untuk kehidupan kita, yang kita bisa tanamkan sebagai prinsip hidup kita, yang kita tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam pola pikir kita. Kita mau menjadi orang yang mengikuti bayangan atau diikuti bayangan? Semuanya ada konsekuensinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna rizqa la yatlubul 'abda kama yatlubuhu ajaluh." Rumusnya itu. Rumus pelengkap dari prinsip-prinsip yang sudah kita bahas sebelumnya. Sesungguhnya rezeki akan mengejar seorang hamba seperti ajal mengejarnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor hadis 3238. Rezeki akan mendatangi kita seorang hamba yang masih hidup seperti ajal yang akan mendatangi kita. Kita sudah meyakini kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Semua yang berjiwa, semua yang bernafas, semua yang hidup di dunia ini dha'iqatul maut,
akan menemui, akan merasakan yang namanya kematian, akan mengalami yang namanya wafat, akan yang mengalami seperti orang-orang yang kita lihat dikubur dalam tanah. Itu ajal. Mau kemana pun kita, ujung-ujungnya akan ketemuan dengan ajal. Kata Rasulullah, rezeki itu seperti ajal. Mau kemana pun kita, rezeki itu datang, akan menemui kita. Bahkan kalau kita menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup, dunia akan mendatangi kita dalam keadaan hina, memohon-mohon, terimalah dunia ini, terimalah kami, gunakanlah kami. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Dunia, kalau berbicara dunia itu sebetulnya simpel. Seperti pembahasan yang sudah barusan kita kaji, bahwa dunia ini jangan dimuliakan. Nanti dia akan menjadi orang yang sombong, sosok yang songong, sosok yang keras kepala, sosok yang tinggi. Coba kalau kita hinakan dunia. Ibarat dunia itu, cara menghadapinya kalau kita menghadapi orang yang suka ngambek. Kalau kitanya ngerayu, kitanya tuh leken, maksudnya udahlah jangan nangis, kamu mau apa. Kalau kitanya lembek di hadapan dia, dia akan ngelunjak. Kalau dia suka ngancam-ngancam kita, kitanya nurut aja, dia akan ngelunjak. Tapi ketika kita tegas, meskipun dia mengancam kita, misalkan contoh, kalau kita misalkan sering diancam, misalkan contoh, kalau kita misalkan punya anak, punya pasangan hidup yang tidak mau diperintah untuk ibadah, lalu dia mengancam, awas kalau nyuruh saya lagi untuk ikut kajian, saya mau pulang aja ke rumah orang tua saya, misalkan. Atau kalau anak kita bilang begitu, awas kalau ayah nyuruh lagi saya untuk belajar, saya nggak mau lagi sekolah. Maka kita tegas, silakan kalau pulang ke rumah orang tua kamu. Silakan kalau kamu nggak mau sekolah, silakan. Konsekuensinya kamu tidak akan menjadi orang yang memiliki ilmu, atau kamu nanti hidupnya tidak karuan, tidak memiliki syarat yang berlaku di negeri kita untuk bekerja adalah adanya berkas-berkas sekolah seperti ijazah misalkan. Barulah mereka sadar. Nah, dunia ini sama. Kalau dunia ini mengancam kita, kamu kalau nggak kerja kamu nggak bisa makan, kalau kamu nggak dagang kamu nggak dapat uang. Kita lantangkan suara kita, iya nggak apa-apa, saya nggak bekerja full, saya nggak bekerja seharian. Yang penting saya punya waktu untuk ibadah kepada Allah. Ya, saya nggak apa-apa, berhenti sejenak dalam bekerja untuk sholat. Saya berhenti sejenak untuk beraktivitas dalam rangka meluangkan waktu untuk ibadah, karena kita sedang terikat dengan waktu tersebut. Asalkan saya bisa beribadah kepada Allah, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada saya. Karena hakikat syukur bukan hanya dengan mengucap alhamdulillah, tapi dengan melakukan ibadah, patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Saya yakin ancaman dunia itu tidak akan berlaku untuk kita. Buktinya orang-orang saleh, para ulama yang dia kerja lebih sedikit daripada ibadah lebih banyak daripada jam kerja, daripada jam berdagang. Mereka hidupnya bahagia, gak merasa puyeng dengan dunia, hidupnya santai untuk ibadah, gak punya beban. Coba kita lihat, contohlah Syekh Albani rahimahullah, ulama hadis di abad ini, yang meninggal di sekitar tahun 2000-an, kurang sedikit hari itu, kerja setiap hari gak nyampe 10 jam.
Gak seperti kita. Atau ulama-ulama yang lain, orang-orang saleh yang lain. Mereka itu kerja kalau lagi butuh uang. Kalau nggak butuh, mereka kembali kepada aktivitas ibadahnya, itu dengan belajar, baca buku, dengar kajian, menghafalkan Al-Quran, baca Al-Quran, dan menghafalkan ilmu-ilmu yang lain. Yang mereka tonjolkan adalah ibadah, bukan kekayaan. Insyaallah pembahasan selanjutnya tentang bagian B. Kalau bagian A kan kita meyakini bahwa mendidik adalah kewajiban orang tua, maka bagian yang ke B, yang kedua selanjutnya adalah banyak keturunan itu banyak rezeki. Dalam memahami kehidupan bersama keluarga ini, kita harus meyakini bahwa banyak keturunan itu banyak rezeki, sehingga kita bisa memiliki keturunan yang banyak yang bisa menjadi sebab kita masuk surga bersama mereka. Itu lebih terbuka, lebih banyak peluangnya. Kalau kita berharap memiliki keturunan yang salih sehingga mereka bisa menjadi sebab kita masuk surga, kita dan mereka pun bisa berkumpul bersama di surga, kemudian kita punya keturunan itu banyak, ditambah Allah pun bukakan peluang untuk masuk surga bersama mereka lebih banyak, kemudian kita pun berikan rezeki kepada kita, Allah pun berikan rezeki kepada kita lebih banyak, kenikmatan yang tidak bisa kita hitung lagi. Sangat malu untuk kita mengingkarinya. Sehingga anggapan orang-orang dulu yang menyatakan banyak anak banyak rezeki, benar. Benarkan oleh syariat disebabkan adanya dalil-dalil yang sahih, nas-nas yang sahih dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan pertemuan pada sore hari ini. Segala yang berdatang dari Allah, segala yang salah datangnya dari diri siapa yang dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.